kali akan mendengar istilah tentang teks anekdot. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari teks anekdot itu sendiri. Nah, teks anekdot bisa teman-teman baca bahwasanya teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat dan lucu yang biasanya diambil dari kejadian nyata atau pengalaman pribadi yang bertujuan menyampaikan kritik atau sindiran secara halus dan menghibur. Sejauh ini apakah teman-teman sudah paham dan mengerti tentang apa itu teks anekdot? Paham, Bu. Baik. Di sini sudah ada ininya ya. Gambar lebih simpelnya tentang teks anekdot. Di sini ada menghibur, kritik dan lengkap. Jadi fokus utama dari teks anekdot ini dia ingin menyampaikan dia medianya itu sebuah teks ada unsur menghiburnya, tapi dia juga memberikan kritik sosial dan juga ada hal yang ingin diungkapkan dari teks tersebut. Selanjutnya ini kita ke struktur teks anekdot. Kita seharusnya perlu mengetahui teks anekdot itu kan seperti yang dijelaskan bahwasanya dia itu isinya menghibur, tapi dia juga menyampaikan suatu kritik sosial. Nah, apa saja sih struktur dari teks anekdot itu? Nah, yang pertama itu ada abstrak. Abstrak di sini bertujuan untuk pengantar singkat dari cerita yang pokoknya itu bersifat opsional dan bisa dijelaskan. Jadi dia di abstrak tidak serta-merta harus ada dalam sebuah teks anekdot. Selanjutnya itu ada orientasi. Orientasi ini latar belakang kejadian yang akan dibahas atau akan diangkat dalam sebuah teks anekdot itu. Kayak contoh siapa tokohnya, di mana dan kapan peristiwa atau permasalahan yang diangkat dalam teks tersebut. Yang ketiga ada kritis. Kritis ini diartikan sebagai inti cerita yang mengandung kejadian unik, lucu, atau sindiran yang membangun konflik yang ada dalam sebuah teks anekdot. Dan yang keempat ada reaksi. Reaksi ini berupa tanggapan tokoh terhadap krisis, letak kelucuan atau sindiran tajam. Jadi reaksi ini kayak di sini poin utamanya dalam sebuah teks anekdot bagaimana tokoh membangun konflik, bagaimana tokoh membangun pembawaan cerita yang menghibur tapi tetap mengandung kritik dalamnya. Dan yang terakhir adalah koda penutup atau kesimpulan yang mengandung pesan atau pelajaran. Sepertinya dari kelima ini penjelasannya sudah sangat singkat dan simpel untuk adik-adik dan teman-teman pahami. Karena dari sini teman-teman bisa baca karena sudah disertakan contoh masing-masing dari teks strukturnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke unsur-unsur teks anekdot. Nah, yang paling penting dan paling utama yang pastinya adalah tokoh, yaitu figur publik, tokoh penting atau orang yang bisa diangkat ciri khas uniknya. Selanjutnya itu ada peristiwa lucu atau ironis, yang artinya kejadian tidak biasa lucu atau yang mengandung sindiran sosial. Paham kan adik-adik? Paham, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kritik sindiran. Kritik atau sindiran yang artinya menyampaikan kritik sosial secara halus dan tidak langsung. Dan yang keempat itu ada latar, meliputi tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Dan yang terakhir ada lugas, komunikatif, dan terkadang teks anekdot itu bisa bersifat hiperbolik untuk efek humornya. Selanjutnya kita beralih ke kaidah pembahasan teks anekdot. Nah, di sini ada 3 poin utama yang membahas terkait kaidah pembahasan teks anekdot. Yang pertama itu kalimat langsung, yang artinya dialog atau kutipan langsung narasumber. Cirinya menggunakan tanda petik. Di sini contohnya teman-teman bisa lihat dan baca. Ya, yang kedua itu adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata penghubung waktu untuk mengurutkan peristiwa, seperti kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya, dan tiba-tiba. Next, kita ke kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, digunakan untuk efek dramatis atau humor. Contohnya, memang kamu pikir hidup ini gratis? Oke, kita ke bagian 4, verba aksi. Verba aksi ini adalah kata kerja menggambarkan tindakan tokoh. Contoh berlari, berteriak, menjawab, memprotes, atau bertanya. Dan terakhir adalah kalimat seru atau eksklamasi, yang artinya mengungkapkan reaksi emosi tokoh untuk memperkuat kesan lucu. Contohnya seperti astaga, luar biasa, dan tidak mungkin. Bagaimana adik-adik paham dengan penjelasan terkait kaidah kebahasan teks anekdot? Paham. Oke, Masya Allah.
Di sini teman-teman dan adik-adik bisa lihat ada contoh teks anekdot dari orientasi, ada krisis, reaksi, koda. Di sini orientasi kita bisa gambarkan seperti seorang bapak guru memberitahu muridnya bahwa sekolah mereka akan menjadi SBI, sekolah bertaraf internasional. Kemudian bentuk kritisnya itu ada, harusnya siapkan uang Pak, soalnya kalau sudah SBI pasti bayarnya lebih mahal. Jawab Gusti. Dan reaksinya, Pak Guru menjelaskan bahwa SBI artinya setara sekolah luar negeri, bukan lebih mahal. Dan kodanya adalah, menurut saya SBI itu bukan sekolah bertaraf internasional, tapi sekolah bertaraf internasional, kata si Gusti. Bagaimana, paham dengan contoh yang ditampilkan? Oke, kita beralih ke ciri-ciri teks anekdot. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman dan adik-adik pahami agar nantinya kalian mudah dan lebih gampang untuk menganalisis suatu teks anekdot. Di poin pertama kita bisa melihat bagaimana sih ciri-ciri teks anekdot itu. Nah, ciri yang pertama itu bersifat menghibur dan menyampaikan sindiran atau pesan moral. Yang kedua adalah mengangkat kejadian nyata atau fiktif yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, terdapat alur cerita yang runtut dari pengantar hingga penutup. Keempat, umumnya pendek, padat dan langsung pada inti cerita. Kelima, menyampaikan pesan melalui humor, ironi atau sindiran halus. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Bagaimana? Paham? Paham. Masya Allah. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai Teks. unsur dan kaidah kebahasaan. Saya harap penjelasan yang sebelumnya saya sudah paparkan mudah dipahami, dan tentunya yang paling penting adalah kalian setelah ini bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai tenaga pendidik itu perlu dan amat sangat perlu untuk paham terhadap basic-basic materi seperti ini. Nah, saya rasa pemaparan materi dan pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sedikit rangkuman materi terkait teks anekdot adalah teks anekdot adalah cerita singkat, lucu dan yang mengambil teks sosial secara halus. Strukturnya terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, teks, dan koda. Baik,